Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Bu Ufi. Berarti kita akan belajar tentang sejarah. Oke. Di pertemuan kita kali ini kita akan bahas materi baru, bab yang baru, yaitu pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah selesai mengikuti pembelajaran hari ini, peserta didik kalian diharapkan dapat menjelaskan bagaimana proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Tujuan yang kedua, menganalisis teori-teori tentang siapa yang membawa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Dan yang ketiga, menjelaskan pengaruh Hindu-Buddha dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oke, nah jadi hari ini kita hanya akan belajar 3 bahasan. Yang pertama, proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, kemudian teori yang menyatakan siapa sih yang membawa agama Hindu-Buddha ke Indonesia, dan yang ketiga, pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Oke, nah kita masuk ke bahasan yang pertama. Bagaimana sih proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia? Nah, bicara tentang proses, yang pertama yang akan kita lakukan adalah mengamati peta letak Indonesia. Nah, letak Indonesia yang kita tahu, Indonesia itu kan berada di benua Asia, di mana di gambar yang hijau ini adalah negara India, kemudian yang orange itu adalah negara Indonesia. Nah, di sini dulu India itu merupakan pusat perdagangan kuno dunia. Nah, jadi orang-orang dari India itu banyak juga yang berdagang sampai ke Cina. Awalnya mereka ketika berdagang itu melewati rute darat. Tapi karena melewati rute darat itu banyak hambatannya, semisal waktunya lebih banyak, kemudian juga barang yang diangkut itu tidak terlalu banyak, akhirnya kemudian mereka menggunakan jalur perairan atau pelayaran. Jadi mereka menggunakan kapal menuju Cina. Nah, bisa kita lihat di sini, untuk sampai ke Cina, dari India ke Cina, itu nanti para pedagang-pedagang India itu banyak yang singgah di Selat Malaka. Nah, dari sinilah para pedagang-pedagang dari India maupun dari luar yang berdagang dan singgah di Indonesia itu melakukan kontak dengan masyarakat Indonesia secara langsung. Nah, dari kontak inilah nanti terjadi akulturasi atau pertukaran budaya. Dari sinilah nanti bangsa Indonesia mulai mengenal agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Dari sini bisa dipahami tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Oke, kita lanjut ke bahasan yang kedua. Di bahasan yang kedua, kita akan bahas tentang siapa sih yang membawa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Ada yang pernah mendengar? Oke, nah dari siapa yang membawa itu terdapat banyak hipotesis atau terdapat banyak teori. Di antaranya adalah teori Vaishya, teori Ksatria, kemudian teori Brahmana, dan juga teori nasional. Iya, ini pernah kalian pelajari di kelas 10, tapi kita bahas ulang kembali supaya kalian lebih fresh. Oke, kita akan bahas yang pertama tentang hipotesis Vaishya. Vaishya itu kaum apa? Masih ingat? Iya, kaum pedagang. Jadi menurut hipotesis Vaishya, itu yang membawa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia itu adalah dari golongan para pedagang. Seperti yang kita bahas tadi, proses masuknya agama dan kebudayaan Indonesia itu kan berawal dari kontak antara masyarakat Indonesia dengan para pedagang-pedagang dari luar. Nah, dari sinilah diperkirakan bahwa yang menyebarkan dan juga yang membawa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha adalah dari golongan Vaishya atau golongan dari pedagang. Oke, kita lanjut ke teori yang kedua tentang teori Ksatria. Oke, Ksatria ini adalah golongan orang-orang prajurit atau orang-orang yang berada di pemerintahan. Nah, menurut teori ini, dulunya di India itu terdapat atau terjadi peperangan sehingga para prajurit-prajurit India yang kalah itu mereka melakukan migrasi atau melakukan perpindahan.
dan salah satunya mereka sampai di Indonesia. Nah, dari sinilah prajurit-prajurit dari India tersebut mendirikan koloni-koloninya di Indonesia, sehingga tadi mereka menyebarkan agama dan juga kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Oke, teori yang ketiga adalah teori Brahmana, di mana Brahmana itu adalah kaum yang mengajarkan agama Hindu di India. Nah, berdasarkan teori ini, yang membawa dan juga yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia itu adalah dari golongan Brahmana. Oke, kemudian kita ke teori yang keempat, tentang teori nasional. Nah, teori nasional ini berbeda dengan ketiga teori sebelumnya, di mana berdasarkan teori nasional ini, yang aktif menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia itu adalah orang-orang Indonesia sendiri, di mana banyak orang-orang Indonesia yang belajar ke India untuk mencari ilmu, kemudian setelah mereka mendapatkan ilmu, mereka kembali ke Indonesia dan akhirnya menyebarkan di Indonesia. Kemudian menurut teori ini juga para raja-raja di Indonesia, kepala suku di Indonesia, itu mereka mengundang para Brahmana untuk datang ke Indonesia dan mengajarkan agama Hindu-Buddha. Oke, nah itu keempat teori tentang siapa yang membawa agama dan kebudayaan di Indonesia. Dan di masing-masing teori terdapat kelemahan maupun kelebihannya. Oke, jadi kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tentang apa sih pengaruh Hindu-Buddha bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, pengaruhnya nanti kita akan bahas 4, jadi ada pengaruhnya. Pengaruhnya itu 4. Yang pertama, pengaruhnya terhadap sistem pemerintahan, terhadap sistem sosial, sistem kebudayaan, dan juga sistem kepercayaan. Oke, kita bahas satu persatu. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ini pengaruh Hindu-Buddha yang datang ke Indonesia. Dulunya, sebelum Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, itu sistem pemerintahan yang dianut oleh masyarakat, itu masyarakatnya dipimpin oleh kepala suku. Tapi setelah Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, yang menjadi pemimpin itu disebut dengan sebutan raja. Dan biasanya kekuasaan itu diturunkan secara turun-temurun. Oke, kita lanjut ke yang kedua, sistem sosial. Nah, di sini dengan masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, masyarakat Indonesia itu jadi mengenal sistem kasta. Sistem kasta itu yang bagaimana? Nah, sistem kasta itu adalah sistem atau tingkatan status sosial masyarakat Hindu, di mana mereka mengenal 4 sistem kasta, 4 tingkatan kasta. Yang pertama adalah kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan juga Sudra. Gitu. Nah, itu jadi masyarakat Indonesia jadi mengenal sistem kasta, tapi yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Kita lanjut ke yang ketiga tentang sistem kebudayaan. Nah, dengan masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, masyarakat Indonesia mulai mengenal sistem tulisan dalam bahasa yang disebut bahasa Sanskerta, ya, bahasa Sanskerta yang dibawa oleh para penyebar agama Hindu-Buddha. Kemudian yang kedua, selain mengenal tulisan dan juga bahasa, mereka juga mengenal bangunan candi. Kemudian mengenal bentuk upacara keagamaan dan juga mengenal sistem kalender, mulai menggunakan sistem kalender Saka. Oke. Kemudian di sistem kepercayaannya, pengaruhnya, nah dulunya sebelum ada agama Hindu dan Buddha di Indonesia, sebelum masyarakat mengenal agama Hindu Buddha di Indonesia, masyarakat asli Indonesia itu kan kepercayaannya animisme, dinamisme, dan juga totemisme. Masih ingat itu semua? Animisme menyembah roh nenek moyang, dinamisme menyembah benda-benda tertentu, totemisme percaya bahwa hewan-hewan tertentu memiliki kekuatan gaib. Nah, tapi setelah agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, akhirnya masyarakat mulai menganut kepercayaan Hindu dan Buddha. Oke, itu 3 bahasan sudah kita bahas hari ini. Jadi kesimpulannya bahwa pertama, proses
proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia itu juga dipengaruhi oleh letak Indonesia yang strategis, sehingga memungkinkan masyarakat kita itu berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang-orang dari luar. Itulah awal mula masyarakat kita mengenal agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Kemudian yang kedua, siapa yang membawa agama dan kepercayaan Hindu-Buddha? Itu terdapat 4 teori. Yang pertama teori Vaishya, kemudian teori Ksatria, teori Brahmana, dan juga teori nasional. Nah, kemudian pengaruhnya Hindu-Buddha kepada masyarakat Indonesia tadi ada di sistem pemerintahan, di mana yang tadinya kepala suku menjadi raja. Kemudian di sistem sosial, masyarakat kita jadi mengenal kasta. Kemudian yang ketiga di sistem kepercayaan, yang tadinya animisme, dinamisme, totemisme menjadi memeluk agama Hindu-Buddha. Dan juga di kebudayaannya kita mengenal bahasa Sanskerta, kemudian juga mengenal upacara-upacara keagamaan. Oke, sampai di sini saya akhiri dulu videonya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Ya, tetap semangat terus belajarnya. Jangan pantang menyerah walaupun kondisi kita masih seperti ini. Semangat belajar. Saya akhiri dulu. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.